Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bareng aku di vlog kali ini. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng loh, karena aku mau ngajak kalian lihat langsung gimana sih proses belajar yang beda dari biasanya. Kita nggak cuma duduk diam dengerin penjelasan saja loh, tapi kita bakal langsung turun ke lapangan, diskusi bareng, nyari solusi bareng, dan ngerjain proyek bareng loh teman-teman. Ya, kita pakai model pembelajaran Project Basic Learning. Jadi, bukan cuma teori saja, akan tetapi kita belajar sambil bikin sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Penasaran kayak apa keseruannya? Yuk ikutin terus vlognya sampai selesai. Welcome to our class 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya siapa? Akil, ayo Akil, siapkan dulu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo keluarkan dulu buku-bukunya. Ayo Taufik, bukunya dikeluarkan dulu. Pulpennya dan PPS-nya siapkan terlebih dahulu. Letakkan di meja masing-masing. Nah, bagus. Ada yang ingat? Sekarang itu pelajaran apa? Ya Nadia? IPS. Bagus, IPS. Saya keluarkan LKS-nya, pelajaran IPS-nya keluarkan. Nah, bagus. Nah, sebelumnya di sini Ibu absen terlebih dahulu. Khawatirnya ada yang tidak masuk. Oh ya, ada yang tidak masuk. Siapa Kim? Oh, Nurul Aini. Kenapa Kim? Walah, sakit. Ya, yang lain masuk ya. Bagus. Iya, jangan bolos-bolos. Tidak boleh ya. Eman-eman. Kalian bayar sekolah. Kalau bolos, eman. Nah, yuk kita doakan bersama-sama semoga Nurul Aini segera dipulihkan kembali, sehat kembali biar bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini. Berdoa di dalam hati, mulai. Nah, sebelum di sini Ibu ingin kalian lihat terlebih dahulu bawah kalian, pinggir kiri kanan kalian, apakah masih ada sampah yang belum terbuang? Oh, sudah tidak ada. Bagus. Gini dong, setiap hari harus bersih kelasnya biar kalian tuh belajarnya itu nyaman dan tentram seperti itu ya. Loh, itu siapa itu? Kok ngantuk? Ini masih pagi, masih jam 7. Itu siapa ngantuk itu? Ayo bangun. Oh ya Allah, Nadira, bangun Nadira. Ayo Ibu kasih es berikin terlebih dahulu, biar kalian itu sehat. Nah, biar kalian tuh semangat dalam pembelajaran. Ayo Nadira, bangun dulu Nadira. Sip, semuanya berdiri. Bagus. Es berikinya seperti ini. Jika Ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1. Jika Ibu bilang tepuk 2, tepuk 2. Kalau Ibu bilang tepuk 3, tepuk 3. Kalau tidak ada kata tepuknya, kalian tidak usah tepuk. Baik, yo tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nadira masih belum fokus. Ayo satu kali lagi, kalau kalian sudah fokus akan Ibu mulai pembelajarannya. Yuk lagi, tepuk 3, tepuk 2, 1. Bagus. Sudah ya, sudah fokus semua. Boleh kalian rapikan lagi tempat duduknya, duduk lagi. Nah, bagus. Selanjutnya di sini Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Ayo Ato. Iya, apa Ato? Ada yang masih ingat? Akil. Macam-macam kebutuhan manusia. Bagus, macam-macam kebutuhan manusia. Nah, yang pertama itu ada, ya Ato? Bagus, ada primer. Terus yang kedua ada, ya Nadira. Bagus, sudah fokus ya. Ada sekunder. Yang ketiga tersier. Nah, di mana yang pertama itu kebutuhan primer ialah kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan oleh kita. Contohnya seperti apa? Nah, ya Taufik.
Makan dan minum. Bagus, tepuk tangan dulu. Terus yang kedua, kebutuhan sekunder, ada yang masih ingat contohnya seperti apa? Iya, Nadia. Bagus. Kebutuhan sekunder katanya Nadia, iya dah. Seperti handphone, walaupun tidak bagus kameranya, yang penting kita itu punya handphone. Kita bisa rekreasi, kita bisa berolahraga, itu kebutuhan sekunder. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, di mana ketika kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terpenuhi, di sini kita ingin membeli sebuah HP iPhone. Nah, itu kan sudah mewah. Kita masih menginginkan mobil yang mewah. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kebutuhan yang ketiga, yaitu tersier. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua, masih ingat dengan materi yang kemarin. Bagus. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas, coba buka dulu LKS-nya halaman 14. Nah, ini sudah ada ya. Kita akan membahas mengenai tema keluarga awal kehidupan. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin menunjukkan sebuah foto terlebih dahulu biar kalian bisa membayangkan gimana sih maksudnya keluarga awal kehidupan seperti itu ya. Ibu tunjukkan dulu ya. Nah, gambar yang ini, gambarnya ya Taufik. Bagus, gambarnya seorang ayah menggendong anaknya. Peran Ibu mau bertanya kepada Taufik, peran seorang ayah di rumahnya Taufik sebagai apa? Bagus, bapak kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk kebutuhan kita semua. Tepuk tangan dulu untuk Taufik. Bagus. Terus ini gambar yang kedua Ibu tunjukkan ini. Ya Nadira, gambar seorang ibu yang menggendong anaknya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Nadira, tugas seorang ibu berperan apa di rumahnya Nadira? Bagus, sebagai ibu rumah tangga. Tugasnya itu kalau ibu rumah tangga banyak sekali. Memasak, ya, mencuci baju, mempersiapkan ini dan itu. Apalagi kalau pagi kita masih mau bersiap-siap berangkat ke sekolah. Kita kan masih mau makan, kecuali kita berpuasa. Nah, terus gambar yang ini, gambar seorang kakek dan nenek. Masih ada ya kakek dan neneknya? Ada yang sudah tidak ada ya. Yang penting ada ibu dan bapak kita ya. Terus gambar yang ini, paman dan bibi kita. Terus kalau gambar yang ini, gambar seorang kakak. Yang ini, bagus, gambar seorang adik. Nah, itulah foto-foto yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Mengapa sih kita mau membahas tentang keluarga awal kehidupan? Ya, seperti itu. Agar di sini tujuannya kalian itu biar mengetahui perannya kalian itu sebagai kakak atau adik itu harus gimana, perannya kamu itu apa, kayak gitu ya. Nah, biar kalian itu mengetahui peran yang ada di dalam rumah kalian, keluarga kalian, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada 3 sub pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama itu kita akan pelajari tentang keberadaan diri dalam keluarga. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai nilai-nilai dan norma dalam keluarga. Terus yang ketiga kita akan membahas, yang terakhir nih ya, kita akan membahas mengenai identitas diri dalam keluarga. Tentunya di dalam keluarga itu mempunyai yang namanya identitas loh ya anak-anak. Nah, bagus. Ya, yang pertama coba dibaca dulu kepada Intan. Ayo Intan, baca dulu Intan mengenai pengertian keberadaan diri dalam keluarga. Nah, bagus. Jadi di sini keluarga itu merupakan sebuah lingkungan yang pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Ya kan, kalau tidak ada keluarga kita, kalau tidak ada ibu dan bapak kita, gimana nasibnya, gimana? Kan nggak seru gitu kan ya. Nah, jadi di sini kalian itu, Ibu ingin bertanya, kalian itu pasti pernah merasakan yang namanya waktu bersama keluarga, buka bersama keluarga, ya kan?
Apakah itu cukup menyenangkan atau menggembirakan? Menggembirakan dan sangat menyenangkan. Jadi di sini keluarga itu ialah tempat utama tumbuh dan berkembangnya seorang anak yang disertai dengan cinta dan rasa kasih sayang. Ya, seperti itu. Bagus. Terus yang kedua tadi coba dibaca. Dibaca atau nilai-nilai dan norma dalam keluarga. Ada kejujuran. Ya, coba dibaca. Bagus. Yang di sini yang pertama itu kejujuran. Nah, jadi di sini kita itu harus mengajarkan, maupun kita sebagai adik, sebagai kakak, utamanya sebagai kakak ya, mengajarkan untuk selalu berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita contohnya atau itu sebagai kakak mempunyai adik, di situ atau harus bertindak dan berkata jujur, tidak boleh berbohong kepada adiknya, tidak boleh ya. Kejujuran itu sangat penting. Seumpamanya gini, atau dikasih uang sama mbah, sama kakek dan neneknya, dikasih 10.000. Itu sama kakeknya disuruh 5.000-5.000-an. Nah, tapi sama atau tidak dikasih, tidak boleh nak ya. Nah, bagus. Terus yang kedua itu ada tanggung jawab, nilai tanggung jawab. Nah, contohnya lagi. Nah, di sini mengajarkan, jadi di situ atau sebagai kakak ya, di sini harus mengajarkan adiknya itu untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Tugasnya seorang adik itu seperti apa, atau kasih contohnya seperti itu ya. Seumpamanya kamu harus belajar gitu ya, kan masih sekolah belajar, tapi di situ atau harus memberikan contoh juga ya, atau belajar juga gitu nah ya. Nah, bagus. Tanggung jawabnya seorang ayah mencari nafkah. Nah, ya. Terus yang selanjutnya ada norma. Di sini ada yang pertama itu norma sopan santun. Ini sopan santun ini sangat penting loh nak ya. Nah, di sini menghormati orang tua, berbicara dengan baik. Jadi di sini kita tidak boleh berbicara bentak-bentak kepada orang tua. Iya. Kalau disuruh orang tua harus mau, tidak boleh gini. Males nah, tidak boleh gitu ya. Harus ya bu, gitu ya, bisa. Nah, bagus. Terus yang kedua norma gotong royong. Tentunya di dalam rumah itu kan banyak pekerjaan toh ya. Ada kadang itu nyapu, memasak, itu dibantu, harus saling bekerja sama, bergotong royong. Nah ya, tidak boleh cuma main HP, top. Ya, kasihan ibunya, kasihan bapaknya ya. Bantuin masak, bantuin nyapu, nyuci gitu ya. Nah, yang terakhir di sini identitas diri dan peran dalam keluarga. Jadi di sini kalau identitas diri di sini itu ada nama, ya kan? Ada cita-cita, ada hobi. Sekarang ibu mau nanya kepada Nadira. Nah, Nadira cita-citanya menjadi apa nak? Menjadi dokter. Amin. Terus hobinya? Hobi memasak. Jadi setiap anak di dalam kelas ini mempunyai identitas berbeda, identitas masing-masing. Cita-citanya ada menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya. Terus peran dalam keluarga, peran seorang anak itu gimana bu? Kan gitu. Nah, jadi di sini coba ini dilihat di LKS-nya. Peran seorang anak di sini itu belajar dengan dia. Kita kan masih seorang anak toh ya, belum ibu-ibu, belum bapak-bapak kan ya. Jadi di sini kita tuh harus belajar dengan dia dan juga membantu orang tua ya. Jangan bermain saja, bantu orang tua di rumah. Terus peran seorang kakak atau adik. Nah, di sini perannya itu sebagai seorang kakak harus memberikan contoh
yang baik. Nah, dan peran seorang adik di sini menghormati dan belajar dari kakak. Jika tidak baik jangan ditiru loh ya. Nah, seperti itu. Terus peran orang tua. Nah, peran orang tua di sini anak-anak itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan membentuk karakter anak. Jadi di sini kita itu harus mengajarkan nilai-nilai kehidupan itu seperti apa, dan juga membentuk karakter anak yang baik dan bagus. Itu peran di antara ketiga tadi, seorang anak, seorang adik dan kakak, seorang orang tua. Bisa dipahami nak? Bagus. Nah, sekarang ibu ingin menunjukkan sebuah video. Kalian simak videonya. Nanti ibu kasih sebuah pertanyaan ya. Nanti hadiahnya ada loh ya, tapi minggu depan ya. Minggu depan ibu kasih hadiahnya yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu ya. Sekarang kalian simak dulu videonya yang terjadi di sebuah video ini bagaimana. Waduh, Zaki kok kuat dorong meja gitu. Terus akibatnya sampai buat akuarium pecah. Wah, saking takutnya ada yang marah, anak kelima Irfan Hakim sama kedua orang temannya itu langsung lari kabur loh. Sini dulu, aku mau lihat akuarium. Kenapa bisa pecah? Tapi ayah lihat videonya, kamu ngegubakin itu meja. Ya, bukan apa-apa sih kamu. Iya. Yang mau saya. Jadi itu bukan masalah saya akuarium pertama nggak apa-apa ntar benerin. Tapi kayaknya itu meja digubakin itu kalau kena orang gimana? Ya, meski kecewa karena akuarium peraih juara itu sudah dipecahkan si bungsu, tapi Irfan menasehati Zaki dengan pelan-pelan, penuh kelembutan, dan ia sama sekali nggak marah ke Zaki loh Celebritas. Ayah 5 anak ini hanya meminta agar sang anak kalau main hati-hati. Nah, jadi itu videonya. Apakah kalian sudah menyimaknya? Nah, sudah, bagus. Nah, pertanyaannya di sini ialah, tadi ini kan sebuah anak kecil, ya, anak kecil yang memecahkan sebuah akuarium. Akuariumnya pecah, airnya jadi keluar. Di situ terdapat ada 2 teman kan, itu bermain. Waktu itu bermain, videonya bermain, ada 2 temannya. Yang kemudian anaknya ini pemilik rumah itu memecahkan akuariumnya seperti itu. Nah, terus temannya itu lari semua, nggak mau bertanggung jawab, lari semua. Otomatis anaknya ini juga takut, jadinya ikut lari. Temannya lari, anaknya juga lari, ya kan? Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana peran lingkungan di dalam keluarga itu ya dalam membentuk sebuah karakter anak dalam video tersebut? Nah, yo, ada yang bisa menjawab? Ayah, Intan, silahkan nak, berdiri. Nah, bagus. Bagus, yang dijawab oleh Intan tadi sangat betul. Ayo beri aplaus dulu kepada Intan. Bagus, silakan duduk. Nah, langkah selanjutnya di sini kan kalian sudah paham ya. Nah, di sini ini kan ada 20 siswa, ya, siswa dan siswi. Ibu ingin membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Jadi per kelompok itu ada 5 anggota. Ayo sekarang, Nadia di sini kelompok A, kelompok 1, kelompok B Intan. Nah, ini udah berderet ya. Terus kelompok 3 di sini, kelompok C itu Ato. Nah, bagus. Terus yang terakhir Taufik. Nah, berarti ada 4 kelompok. Nah, di sini Ibu akan tulis ya. Nomor 1 itu temanya mengenai, berarti kelompoknya, yang ada tadi. Kelompok 1 itu temanya peran orang tua. Terus kelompok 2 temanya mengenai nilai-nilai keluarga. Yang nomor 2. Nah, terus yang kelompok 3 atau kelompok 3 di sini pendidikan dalam keluarga. Itu temanya, judulnya saja. Terus yang keempat itu Taufik, judulnya
tantangan keluarga modern. Nah, tugasnya seperti apa, Bu? Kok cuma judulnya saja? Kan gitu. Nah, tugasnya di sini kalian setiap kelompok ini kan ada 5 anggota. Nah, setiap seumpamanya Nadira di sini. Ya, Nadira itu sebagai pewawancara. Terus yang temannya satunya itu dia itu sebagai yang memvideo. Terus ada yang edit video, kemudian ada yang menulis seperti itu. Ya, tugasnya tidak di dalam kelas, melainkan kalian harus keluar kelas. Kan minggu kemarin ibu sudah menyuruh kalian satu orang membawa HP, hanya membutuhkan 4 HP saja sudah dibawa. Nah, bagus. Ibu sudah izin kepada kepala sekolah kemarin. Nah, jadi tugasnya kalian di sini keluar kelas, silahkan kalian berwawancara kepada entah itu kepada guru ataupun kepada tokoh masyarakat. Tidak boleh malu ya. Bagus. Jadi ini ya nak ya, untuk pertanyaannya, untuk yang ditanyakan ke tokoh masyarakat maupun ke guru. Untuk kelompok yang pertama, pertanyaannya gini: bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter anak? Terus yang untuk kelompok 2 di sini, apa saja nilai-nilai utama yang diajarkan dalam keluargamu, gitu ya, kelompok 2. Nah, terus yang kelompok 3 di sini, apa tantangan seberapa besar pengaruh pendidikan dalam keluarga terhadap masa depan seorang anak. Terus yang terakhir, kelompok terakhir ya, Taufik, di sini pertanyaannya, apa tantangan terbesar ya dalam keluarga modern saat ini? Ya, jadi yang di papan ini 4 pertanyaan ini ditulis dulu, nanti tanyakan kepada tokoh masyarakat maupun kepada guru. Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalian boleh keluar. Sip. Nah, karena waktunya sudah kalian 5 menit di luar kelas, yang selanjutnya di sini kalian duduk melingkar. Silakan kursinya dibentuk menjadi lingkaran. Nah, kan tadi ada 4 kelompok, sini kelompok 1, 2, 3 dan 4 di sana. Nah, silakan kalian sekarang mulai diskusikan bersama kelompoknya. Silahkan kalian edit videonya sekarang. Ibu kasih waktu 3 menit. Videonya kan tidak panjang ya, 3 menit ibu kasih kalian waktu untuk mengedit. Setelah kalian mengedit videonya, kemudian kalian presentasikan ke depan ya. Setiap kelompok ibu kasih presentasi kalian ke depan 2 menit. Edit videonya 3 menit, berdiskusinya 3 menit, presentasinya 2 menit ke depan. Dan jangan lupa kalian upload ke TikTok kalian. Ya, tidak joget-joget saja yang diupload, melainkan juga tugas kalian ya. Nah, sip, bagus. Ya, silakan dari kelompok 1 siapa? Nadira, silakan Nadira. Ya, kita beri aplaus dulu dari kelompok 1. Kan sudah maju semua ini kan ya, 4 kelompok. Selanjutnya ibu ingin bertanya di sini. Bagaimana pengalaman kalian dalam membuat video tadi? Apakah kalian itu sudah cukup mengetahui? Apakah kalian sudah cukup memahami mengenai tentang keluarga, peran keluarga? Ya, yakin? Bagus, sudah cukup memahami. Karena di sana siapa yang diwawancarai tadi? Kepala sekolah Bapak Suryadi. Gimana katanya? Perannya Bapak Suryadi gimana, nak? Sebagai kepala rumah tangga dan pekerjaannya ya menjadi kepala sekolah ya. Bagus, tepuk tangan dulu. Kalian sudah berhasil dalam mengerjakan tugas-tugas videonya. Jadi sebelum ibu mengakhiri
pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar paham dengan materi kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Nah, ada. Tadi kan kita temanya keluarga awal kehidupan. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, dia. Gimana, nak? Silakan berdiri. Bagus, kita kasih aplaus dulu untuk dia karena sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu Ibu kasih tugas ya untuk kalian dikerjakan minggu depan, kumpulkan minggu depan maksudnya ya. Tugasnya ini. Nah, ya tugasnya ini kalian kerjakan di rumahnya dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai tempat tinggal masyarakat. Itu pembelajaran untuk minggu depan. Jangan malas-malas untuk ke sekolah, tetap semangat ya. Biar jadi orang sukses. Ibu akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.